sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, tema kajian akidah kita pada pagi hari ini adalah iman pada kitab Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Anang Fatur Rahman MC. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan pada beliau Ustadz Anang Fatur Rahman untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo Ustadz. Ibu, Bapak, jamaah kajian Kopi Ngaji yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bersyukur kepada Allah, di pagi hari yang indah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita menuju ke taman-taman surga, menuju ke majelis-majelis ilmu. Kita sadari bahwa ini merupakan amalan besar. Karenanya kita perlu dan senantiasa memperbaharui niat kita, agar niat kita senantiasa terbimbing, agar niat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan tidak lain untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Hidupnya manusia itu lillah, fillah, dan billah, itu semua kejadian akan diterima dengan ringan, Pak. Semuanya lillah karena Allah, semuanya fillah digunakan di jalan Allah, dan semuanya itu billah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan beliau kelak juga mengenal kita, sebagaimana hari ini kita mengaku sebagai umatnya. Kita memperbanyak sholawat kepadanya, kita menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah beriman kepada kitabullah. Iman kepada kitabullah ini menjadi salah satu rukun dari keimanan kita kepada Allah. Belumlah lengkap iman kita pada Allah jika kita meninggalkan salah satu dari rukun tersebut. Apa saja kitab-kitab yang telah Allah turunkan ini? Ini sedikit saya nukil pelajaran dari mualimin, Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolahan kita biasanya menghafalkan itu, arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawudu wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Itulah bait tentang
kitab-kitab Allah yang harus kita imani. Arba'atun min kutubin tafsiluha. Ada 4 kitab Allah, kitab-kitabnya Allah yang rinciannya itu adalah Tauratu Musa bil huda tanziluha. Yang pertama adalah Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan membawa petunjuk. Kemudian Zabur Daud wa Injilu ala. Zabur kepada Nabi Daud, Injil ala kepada Isa, Nabi Isa alaihissalam, wa furqanun ala khairil mala, dan juga Al-Furqan ataupun Al-Quran yang diturunkan kepada sebaik-baik makhluknya, sebaik-baik utusannya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir suhuf, lembaran-lembaran yang tidak berupa kitab terbuka tapi dia lembaran-lembaran, diberikan kepada Al-Khalil, Khalilullah Ibrahim, kemudian juga Al-Kalim, Kalimullah, yaitu Musa alaihi salam. Mereka mendapatkan, Nabi Musa dapat 2, dapat Taurat, juga dapat suhuf, lembaran-lembaran itu. Inilah yang harus kita imani dari kitab-kitab Allah tersebut, yang harus kita imani dari kitab-kitab Allah tersebut. Konsekuensi kita atau apa yang harus kita lakukan ketika kita diminta untuk beriman kepada kitab-kitab Allah yang jumlahnya banyak itu. Pertama, kita mengimani, kita meyakini bahwa semua kitab-kitab itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merupakan kalamullah, merupakan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita imani semuanya, meskipun porsinya tentu berbeda antara iman kita kepada kitab-kitab terdahulu dengan Al-Quran. Kenapa berbeda? Nanti akan ada penjelasannya. Tapi yang jelas, semua kita imani bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita imani sesuai dengan nama-nama yang sudah Allah turunkan. Aslinya tidak hanya terbatas pada 4 kitab ini, tidak hanya pada Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, kemudian suhuf. Tidak hanya itu, tidak hanya 4 kitab dan 1 suhuf dan 2 suhuf, tetapi banyak, cuman kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, ya sudah, kita beriman sebagaimana kita beriman kepada para nabi yang jumlahnya 124.000, tapi yang disebutkan kisahnya, namanya dalam Al-Quran hanya 25. Yang 25 itu kita imani, nama-namanya kita yakini. Juga yang 124.000 yang bahkan tidak disebutkan namanya. Kitab-kitab pun demikian, ada yang disebutkan namanya, Taurat, Zabur, Al-Quran, kemudian Injil, suhuf. Kita imani. Kita juga mengimani ada kitab-kitab Allah yang lainnya yang tidak Allah sebutkan. Kita imani semua yang Allah turunkan. Kita juga membenarkan berita yang valid yang ada di dalamnya. Ada berita-berita yang valid. Kalau Al-Quran jelas tidak diragukan lagi, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya.
keotentikannya, keasliannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merupakan pembeda. Kita lihat semua yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia adalah yang paling istimewa. Kita masih ingat Bapak Ibu bahwa malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan, membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat yang lainnya. Nabi yang menerima wahyu Al-Quran adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia di antara para Nabi yang lainnya. Bahkan beliau sebagai Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, pamungkasnya para Nabi dan Rasul, penutupnya, komandannya. Kemudian bulan diturunkannya kitab tersebut ada di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Dan malam di mana Al-Quran itu diturunkan adalah malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara malam sepanjang tahun. Dan itulah diturunkannya Al-Quran. Kami pernah mendapatkan pertanyaan menarik Bapak Ibu ketika membahas tentang Al-Quran ini diturunkan. Ia turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Ia berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhiri min Ramadan. Ya, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Berarti dia berada di ujung akhir di bulan Ramadan. Kemudian pertanyaannya bagus, ini kader IPM daerah. Gimana Ustaz? Kok peringatan nuzulul Quran itu ternyata bukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi ia berada di 17 Ramadan. Lalu yang benar yang mana? Al-Quran itu turun di 10 hari terakhir Ramadan atau turun pada tanggal 17 Ramadan? Kan masih pertengahan dengan akhir. Ternyata kalau dipelajari di buku Ustaz Jun ini dan juga di buku-buku yang lain mendapatkan penjelasan. Oh, ternyata memang turunnya Al-Quran itu dengan 2 tahapan. Semuanya benar. 17 Ramadan benar, kemudian yang 10 hari terakhir juga benar. Tahapan yang pertama, Al-Quran itu diturunkan secara utuh, jumlatan wahidatan. Jadi utuh 30 juz dari Lauhul Mahfud sampai ke langit dunia, itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini artinya memang Al-Quran itu utuh, lengkap, 30 juz, diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfud ke langit dunia di malam Al-Qadar tersebut. Kemudian tahapan yang kedua, nazala mufarraqan munajjaman, diturunkan secara
terpisah-pisah, terperinci, kemudian bertahap. Itu tahun berikutnya di tanggal 17 Ramadan untuk pertama kalinya, yaitu Al-Alaq 1-5. Terus itu berjalan sampai kurang lebih 23 tahun. Ada yang menghitung 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ataupun pendapat-pendapat yang lainnya. Tapi kurang lebih dibulatkan sekitar 23 tahun turunnya Al-Quran itu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita imani dari iman kita kepada kitab-kitab Allah. Kita membenarkan apa yang dibenarkan oleh Al-Quran. Kita mengamalkan hukum yang ada di dalamnya, terutama yang belum dihapus. Dan kita semua yakin bahwa semua kitab tadi, Zabur, Taurat, Injil, apalagi Al-Quran, itu semuanya datang dari Allah. Itu merupakan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Injil kemudian Taurat turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dalam bentuk kitab, langsung jadi. Tetapi Al-Quran berbeda. Ia turunkan dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan panjang sekali. Salah satu hikmahnya ini justru untuk memperkuat Al-Quran, bahwa Al-Quran ini memang bukan buatan manusia. Kalau ada orang yang menuduh bahwa Al-Quran ini merupakan karangan Nabi Muhammad, maka sangat mudah terbantahkan. Kenapa? Karena saksinya sangat banyak. Jadi riwayatnya ini sangat mutawatir. Sangat banyak sekali para sahabat yang mendengar Al-Quran itu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sangat sulit dibantahkan kalau Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad atau meniru dari kitab-kitab terdahulu. Karena banyak para sahabat yang menuliskannya, baik dulu di pelepah-pelepah kurma, di kayu, atau di kulit-kulit binatang yang tadinya itu terpisah-pisah. Kemudian karena terjadi perang dan para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal, maka Umar bin Khattab mengusulkan, gimana kalau kitab Al-Quran yang tadinya itu merupakan lembaran di pelepah kurma, di kayu, di kulit-kulit binatang yang disamak kemudian dituliskan, kita kumpulkan. Tentunya dengan kepanitiaan yang luar biasa. Ada Zaid bin Sabit sebagai komandannya, merupakan juru tulisnya Nabi yang mengawal itu semua. Awalnya Abu Bakar pun ragu, kenapa kok harus dibuat kitab, kan tidak ada perintah langsung dari Nabi kalau dibuat menjadi kitab. Tapi ini sesuatu kemaslahatan penting, dan insya Allah ini bukan termasuk perkara yang diada-adakan. Pada akhirnya Khalifah Abu Bakar pun menyetujui dan dibukukan kitab tersebut menjadi satu, ya, menjadi satu. Dan alhamdulillah kalau kita belajar, kita membaca Al-Quran, kita jadi mendapat banyak inspirasi. Oh iya ya, meskipun awalnya ini hanya lembaran-lembaran yang terpisah-pisah di para sahabat, lembaran-lembaran yang sendiri-sendiri, tapi Al-Quran menyebutkan dzalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. Secara tidak langsung ini isyarat bahwa memang Al-Quran itu sebagai kitab.
Jadi saat belum terbukukan menjadi satu seperti ini, Al-Quran itu sudah disebut oleh Allah sebagai dzalikal kitab la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan keimanan kita kepada Al-Quran ini tidak pernah goyah, karena Allah sendiri yang langsung memberikan jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini Allah yang benar-benar menjamin ad-dzikra Al-Quran. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang menjaga. Jadi Bapak Ibu, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak ada satu huruf pun yang tertinggal, sama persis seperti diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, 30 juz lengkap. Tidak ada satu huruf pun yang tertinggal, semuanya lengkap. Dan itu dijamin oleh Allah sampai hari kiamat kelak masih utuh. Tidak akan mungkin pernah ada orang yang bisa untuk merubahnya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditantang orang-orang itu, ya. Pertama, mereka ditantang sekiranya jin manusia berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran, la ya'tuna bimislihi, tentu nggak akan mungkin bisa membuat seperti Al-Quran itu. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun mereka saling bahu membahu, tolong menolong untuk membuat Al-Quran, nggak mungkin. Al-Isra 88. Kemudian tahapan kedua, karena nggak mungkin manusia dan jin bisa membuat Al-Quran utuh 30 juz, maka Allah tantang dengan tahapan yang lebih ringan, dosisnya dikurangi. Kalau begitu, faktu bi asyri suwari mislihi, coba buatlah 10 surat saja. Ini surah Hud ayat 13. Buat 10 surat saja, terbungkam orang-orang kafir itu, nggak akan bisa. Atau kalaupun enggak, di surah Al-Baqarah yang ayat yang ke-23 itu Allah tantang lagi, faktu bisuratin min mislihi. Udah, kalau gitu buat 1 surat saja yang semisal. Ada ayat, ada surat-surat yang pendek, ada Al-Kautsar, ada An-Nasr yang jumlahnya 3 ayat. Suruh buat 3 ayat saja, nggak ada yang bisa. Inilah keistimewaan Al-Quran, karena dia langsung dijaga oleh Allah sampai hari kiamat kelak. Berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lainnya. Kitab samawi yang lainnya itu turun dari Allah. Kita imani memang Allah menurunkan kitab Zabur, Allah menurunkan kitab Taurat, Allah menurunkan kitab Injil. Tapi di perkembangan selanjutnya terjadi perubahan, penambahan yang kita tidak tahu. Kenapa kok demikian? Karena penjagaannya berbeda. Allah sebutkan wa bimastuhfidu min kitabillah, dan dari apa-apa yang mereka jaga dari kitab-kitab Allah tersebut. Jadi yang menjaga itu ya rahib-rahibnya mereka yang menjaga. Tapi namanya manusia, sekuat apapun ia menjaga, pasti tidak akan sekokoh penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu Bapak Ibu tentang kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab samawi yang kita imani, yang sudah yuharrifuna kitab Allah. Allah sebutkan mereka itu merubah-rubah kitab-kitab tersebut, tapi kita nggak tahu di bagian mana yang dirubah. Ya sudah, akhirnya kita imani saja. Apakah boleh, Ustaz, kita mempelajari kitab-kitab tersebut? Apakah boleh kita membanding-bandingkan kitab tersebut? Kalau sekedar membaca, sekedar mempelajari, Nabi pun tidak melarang. Bahkan dahulu ketika
kitab Injil, kitab Taurat, ya, Taurat yang dengan bahasa Ibrani, ya, Ibroniyah, kemudian ditafsirkan oleh para rahib-rahib mereka dengan bahasa Arab untuk Yahudi Madinah. Para sahabat itu sebagian mendengarkan karena ini kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa jawaban Nabi? Hikmahnya, Nabi tidak melarang. Jadi belajarnya boleh, tapi tidak, kata Nabi, la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadzibuhum. Jangan dipercaya 100% dan jangan didustakan 100%. Kenapa kok demikian? Karena kalau kita percaya 100%, sementara sudah ada yang dirubah, maka kita mempercayai sesuatu yang batil, bukan dari Allah. Kalau kita mendustakan 100%, sementara itu masih ada bagian yang asli, maka kita termasuk mendustakan ayat-ayat Allah. Ustaz, tadi dikatakan bahwa mempelajari kitab-kitab sebelumnya itu nggak apa-apa. Boleh kita mempelajari, membanding-bandingkan, sekedar untuk tahu, sekedar untuk pengetahuan, tapi bukan untuk diimani dan diamalkan. Buat apa? Karena sebagai Al-Quran sebagai muhaiminan, sebagai penentu, dan itu menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Ketika Al-Quran turun, syariat pada Nabi Muhammad SAW, maka otomatis itu menghapus syariat-syariat sebelumnya. Maka otomatis Taurat, Zabur, Injil sudah tidak berlaku dengan diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau kita mempelajari sampai mengamalkan, nah itu kurang gawean. Karena yang sudah dihapus sudah nggak berlaku, ya. Yang berlaku adalah Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai beliau mengatakan semua itu ada dalam Al-Quran, nggak usah khawatir tertinggal, enggak. Bahkan beliau mengatakan u'titu makanat Taurah as-sab'ut tiwal. Aku diberikan ganti dari kitab Taurat itu as-sab'ut tiwal, 7 surah yang panjang-panjang itu Bapak Ibu, mulai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Itu 7 surah yang panjang. Itu sebagai pengganti dari Taurat. Karena isi Taurat itu adalah hukum-hukum dan aturan di dalam kitab Taurat itu. Maka kita kalau memperhatikan tafsir dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, itu isi banyak tentang hukum-hukum dan aturan. Itu sebagai pengganti dari Taurat. Wa u'titu makanaz Zabur al-mi'in, dan aku diberi ganti, ya, diberi oleh Allah pengganti dari kitab Zabur al-mi'in. Al-mi'in itu kitab surah yang jumlah ayatnya itu sekitar ratusan. Al-mi'in. Al-mi'in itu bisa kita pelajari, ya, mulai dari surah At-Taubah. Itu kan mulai 100 ayat, berapa ayat, kurang lebih 100-an ayat itu. Ini tentang pengganti dari kitab Injil, ya, Az-Zabur, pengganti Zabur. Karena isi dari Zabur, sebagian para ulama menjelaskan, kurang lebih isi dari Zabur itu banyak tentang dzikir-dzikir, banyak tentang doa-doa ataupun pujian-pujian kepada Allah. Itu isi Zabur. Kalau tadi Taurat itu banyak tentang aturan-aturan, tentang hukum-hukum. Kalau Zabur itu isinya banyak tentang doa-doa, kemudian pujian-pujian pada Allah, wiritan lah kalau bahasa kita. Itu kurang lebih isinya Zabur. Wa u'titu makanal Injil bil masani, dan aku diberi ganti
kitab Injil itu bil masani, dengan ayat-ayat yang terulang-ulang, surah-surah yang banyak terulang, atau surah hamaim, surah-surah yang hamim, banyak hamimnya sebagai pembuka surahnya itu. Al-masani, banyak terulang. Itu kurang lebih di juz-juz yang kur-kuran Bapak Ibu. Juz 24, 25, 26 itu al-masani, banyak hakmim yang terulang. Itu sebagai pengganti dari Injil. Karena isi dari Injil itu banyak kan tentang akhlak, banyak tentang perintah untuk sabar, perintah tawadu, perintah untuk legowo dan lain sebagainya. Itu banyak di kitab Injil. Sementara kalau di Al-Quran itu diganti di surah-surah al-masani, surah-surah yang terulang-ulang tadi, juz 24 ke atas. Wa fuddiltu, dan aku diberikan keutamaan lebih bil mufassal, dengan surah-surah yang pendek-pendek. Ya, surah-surah al-mufassal mulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas itu kan mufassal, pendek-pendek surahnya. Dan itu kelebihan yang dimiliki Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah mencakup semua kitab-kitab terdahulu sebagai penyempurna, kemudian merangkum semua isinya, kemudian semua sudah ada di dalam Al-Quran. Maka kalaulah kita mempelajari Al-Quran saja sudah cukup. Maksudnya tidak harus dan tidak diwajibkan kita mempelajari kitab-kitab terdahulu. Oke. Karena umur kita terbatas, ya kita fokus yang penting-penting untuk yang bisa kita amalkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.